Praktik prostitusi anak yang kembali marak saat pandemi ini kebanyakan dilakukan secara online melalui media sosial. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo selaku regulator berkomitmen mencegah dan menindak aktivitas pelaku prostitusi di dunia maya. Gerak para pelaku prostitusi online dipersempit dengan memblokir akun-akun di media sosial yang digunakan untuk melakukan transaksi prostitusi. Kominfo melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten yang terbukti melanggar undang-undang, termasuk jika ada unsur prostitusi anak. Data menyebutkan dari tahun 2018 sampai 2021 ini, Kominfo sudah melakukan penanganan konten negatif sebanyak 2.371.000 lebih. Itu memuat situs maupun platform media sosial tertentu. Dari jumlah itu ada 1.082.000 lebih konten yang di take down karena memiliki muatan pornografi, termasuk di dalamnya prostitusi pada anak. Selama ini kami cukup sinergis dengan KPAI maupun Polri. Prostitusi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Agar anak-anak tak mudah terjerumus dalam dunia prostitusi, pencegahan mesti dilakukan oleh semua pihak. Selain pemerintah dan stakeholder, peran paling penting terletak pada keluarga dan masyarakat. Keluarga itu paling utama. Kita terus ingin meningkatkan bagaimana pola asuh positif sebagai benteng pertahanan, baik itu online dan dunia yang offline. Artinya pengasuhan yang biasanya kita lakukan di mana anak membutuhkan komunikasi, ya, eye contact gitu kan, responsibilitas itu terus didorong. Nah, kemudian bagaimana juga dengan peran pengasuhan dunia daring. Anak menjadi temannya orang tua di media sosial. Temannya anak menjadi temannya orang tua misalnya. Bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, itu kalau apa-apa harus turun tangan polisi, kalau harus ke KPAI, ke LPAI, ke segala macam lembaga-lembaga perlindungan anak, itu kadang-kadang terlalu jauh. Mulailah dari yang paling dekat dengan keluarga adalah lembaga RT dan RW. Sementara bagi anak-anak yang telah berhasil keluar dari jaringan prostitusi dan kembali ke keluarganya, sepatutnya masyarakat menerima dengan baik tanpa memberi stigma negatif. Kita stigmanya kan selalu melihatnya dengan konteks masih berkecenderungan menyalahkan anak atau korban. Nah, bagian ini yang sebetulnya kesiapan keluarga itu justru menjadi bagian yang penting. Ketika mereka mau kembali ya ke keluarga dan ke masyarakat, itu kan sebetulnya harusnya ada pengondisian oleh para aparat gitu, negara. Nah, termasuk sebetulnya kemudian relawan, kalaupun ada relawan ya di wilayah itu ya. Masa depan anak-anak adalah masa depan bangsa ini. Maka sejatinya perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas kita bersama. Penindakan terhadap pelaku kejahatan praktik prostitusi anak ini harus tegas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang tak kalah penting, soal pencegahan di keluarga, lingkungan sekitar, dan juga pihak-pihak yang berwenang. Dengan harapan pemutusan mata rantai praktik prostitusi anak ini dapat efektif.